Ada satu hal yang paling pasti di dunia ini, yaitu hari kiamat. Kiamat besar atau kiamat kubro. Kita semua yang hidup sekarang termasuk pada orang-orang akhir zaman. Bisa iya atau tidak, kita yang sekarang hidup ini akan mengalami hari di mana bumi akan mengalami kehancuran atau kerusakan terparah, yaitu kiamat besar. Hari yang menjadi akhir dari segala yang hidup, hari yang paling menakutkan sepanjang sejarah manusia. Pada hari itu terjadi kerusakan pada bumi dan alam semesta. Maka bila misalnya ada orang-orang yang berhasil tinggal dan hidup di planet Mars, pada saat itu mereka juga akan musnah. Kiamat tidak hanya diyakini oleh orang-orang yang beragama. Ilmuwan-ilmuwan dari golongan ateis pun meyakini bahwa suatu hari nanti bumi dan seluruh alam semesta akan hancur berkeping-keping. Namun, sebelum kiamat besar itu terjadi, di masa-masa sebelum itu akan terjadi kerusakan-kerusakan kecil yang ditimbulkan oleh manusia, mulai dari perang fitnah dan kebohongan-kebohongan yang lain yang bisa merusak akidah umat Islam. Dikatakan seluruh daerah di muka bumi akan mengalami hal seperti itu. Hanya ada 4 lokasi atau negeri saja yang terbebas dari semua itu. Dan di sini kita akan membahas tentang 4 negeri teraman yang direkomendasikan Rasulullah untuk dihuni pada akhir zaman. Dan negeri teraman menurut versi sains. Makkah atau secara resmi bernama Makkah Al-Mukarramah adalah sebuah kota yang mulia dan menjadi satu kota suci umat Islam. Tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW ini memiliki luas 1.200 km persegi. Dengan populasi terakhir tercatat pada tahun 2023, penduduknya berjumlah 2.150.000 jiwa. Mekah menjadi kota tersibuk karena jutaan orang dari seluruh dunia selalu mengunjungi tempat ini setiap waktunya, baik dalam momen umroh maupun haji. Kota ini menjadi salah satu kota yang direkomendasikan Rasulullah SAW sebagai tempat teraman di dunia, yang diambang kiamat sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Tiada satu negeri pun melainkan akan diinjak Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah, yang tidak ada satu pun lorong-lorong Mekah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal pun akan turun di suatu tanah yang berpasir. Lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 goncangan, dan di setiap goncangan itu Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Muslim. Awalnya kota ini bernama Yastrib, kemudian namanya diubah menjadi Madinah. Kota Madinah yang berjarak 450 km dari kota Mekah ini menjadi kota selanjutnya yang direkomendasikan Rasulullah SAW sebagai kota yang aman ketika diambang kiamat kubro. Hal itu sesuai sabda Nabi SAW. Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubang atau sarangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di setiap tembok atau batas kota Madinah ada malaikat. Kota Madinah tidak akan bisa dimasuki oleh penyakit taun atau lepra, tidak pula Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada pula perkataan Dajjal yang mengatakan, "Aku adalah Al-Masih. Ad-Dajjal hampir datang, waktunya aku diizinkan keluar, lalu aku akan berjalan mengelilingi bumi. Tidak ada satupun kampung yang tidak aku singgahi dalam waktu 40 malam, kecuali Mekah dan Taibah atau Madinah, karena keduanya diharamkan atasku. Setiap kali aku berusaha untuk memasuki salah satu dari keduanya,
aku akan dihadang oleh malaikat dengan pedang berhunus untuk mengusirku menjauhi kedua kota itu. Setiap celah kota itu akan dijaga oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan negeri Yaman dibanding negeri lainnya setelah Mekah atau Madinah. Negeri Yaman ini mendapat julukan dari Allah dengan sebutan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yang artinya negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan Rabb-Nya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga merekomendasikan negeri ini untuk dihuni di akhir zaman. Pada akhir zaman nanti, umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang. Hal ini telah disabdakan Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Hawalah. Nabi SAW bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tidak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Ada hadis sahih juga dari Al-Hakim dan Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, penduduk Yaman telah datang kepadaku. Mereka adalah orang-orang yang paling luluh hati dan paling lembut hati. Keimanan ada di Yaman dan hikmah ada di Yaman. Hadis Bukhari, Muslim. Dari sahabat Sauban berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya kelak akan berada di samping telagaku, kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan minum di telagaku, agar penduduk Yaman dan meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku, sehingga air telaga mengalir untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar, beliau menyebutkan, Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, berkahilah kami pada Syam dan pada Yaman. Hadis riwayat Bukhari. Lantas, apakah ada doa yang lebih mustajab dibanding Nabi? Nabi Muhammad SAW pernah memuji kota ini dalam sabdanya, sesungguhnya aku benar-benar mencium harumnya karunia Tuhan yang Maha Pemurah dari Yaman. Berapa banyak mata air kemurahan dan hikmah yang terpancar dari sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 54, yang artinya, hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersifat keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dihendakinya, dan Allah Maha Luas, pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Pendapat ahli tafsir sebagian menyatakan bahwa kaum yang disebutkan di atas adalah kaum Ansor. Namun, pendapat lebih kuat mengenai identitas kaum yang disinggung di dalam ayat di atas, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, adalah penduduk negeri Yaman. Kaum sahabat Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Turunnya ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi, berkenaan dengan kabilah yang bernama Al-Asy'ari.
Dalam riwayatnya disebutkan bahwa setelah ayat ini turun, beberapa rombongan kapal dari kabilah Al-Asyar dan kabilah-kabilah lainnya di negeri Yaman datang melalui jalur laut. Mereka adalah kaum muslimin yang tertindas pada negerinya. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup, merekalah yang berjasa dalam penaklukan negeri Irak melalui perang Al-Qadisiyah pada masa kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu. Negeri Syam juga salah satu negeri yang disebut-sebut Rasulullah dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini sangat dijaga malaikat, sehingga baik bila dihuni pada akhir zaman nanti. Beruntunglah negeri Syam. Lalu sahabat bertanya, "Mengapa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Malaikat rahmat yang membentangkan sayapnya di atas negeri Syam." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Syam merupakan pusat negeri Islam di masa akhir zaman nanti. Nantinya tempat ini terjadi peperangan dahsyat. Pada akhirnya, umat Islam akan menjadi pasukan perang, satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan di Irak. Ibnu Hawalah bertanya, "Ya Rasulullah, pilihkanlah untukku tempat jika aku mengalaminya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah, yang Allah kumpulkan di sana orang-orang pilihannya. Jika tidak bisa, hendaklah memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-Masih Ad-Dajjal akan datang dari arah timur. Ia menuju Madinah hingga berada di balik Uhud. Ia disambut oleh malaikat, maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam. Di sana ia akan dibinasakan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saat ini, negeri Syam menunjukkan ke sejumlah wilayah di Timur Tengah, seperti Lebanon, Palestina, dan Suriah. Dan di wilayah negara itu disebutkan menjadi tempat teraman ketika terjadi huru-hara di akhir zaman. Terutama tanah Palestina, yang saat ini seluruh mata dunia tertuju padanya. Palestina memang istimewa bagi umat Islam. Di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram. Masjid yang pertama kali dibangun Nabi Adam alaihi salam selama 40 tahun. Setelah beliau membangun Masjidil Haram, saking spesialnya, negeri Palestina ini banyak hadis-hadis Nabi yang merujuk pada Palestina. Beberapa ilmuwan menanggapi tentang masalah huru-hara kiamat. Namun, mereka memandang dari sudut keamanan akan bencana alam yang terjadi. Setidaknya, ada dua tempat yang mereka anggap yang mungkin saja aman ketika dunia ini diambang kiamat. Yang pertama, daerah Bolivian Altiplano, Amerika Selatan. Di saat perubahan iklim ekstrim terjadi, sehingga naiknya permukaan air laut, tempat ini jadi salah satu yang terbaik. Sebuah dataran tinggi yang tidak akan pernah terkena banjir. Walaupun ada gunung Himalaya, Bolivia Altiplano terasa lebih bersahabat untuk dijangkau. Sebuah tempat yang indah yang membuatmu bisa bertahan hidup dengan banyak sumber air dan makanan yang tersedia, dan mungkin saja makanan terakhir yang bisa kamu nikmati mungkin hanyalah daging flamingo. Kemudian, tempat teraman menurut sains yang kedua adalah di daerah Lesotho, Afrika Selatan. Negara kecil di Afrika Selatan ini merupakan salah satu tempat paling aman di dunia.
Lesotho adalah satu-satunya negeri merdeka yang seluruh bagiannya terletak di atas ketinggian 1000 meter. Spesialnya lagi, kawasan Lesotho memiliki sedikit garis patahan dan segelintir gunung berapi, yang bisa diasumsikan bahwa tempat ini akan terhindar dari banjir dan juga terhindar dari gempa bumi. Namun, tentu saja tempat ini adalah bagian dari pendapat dari para ilmuwan, yang mereka ambil sudut pandang keamanan dari bencana alam yang besar yang akan terjadi di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.